Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Bung Moge di Otosmart TV. Kali ini kita akan membahas motor yang menjadi fenomena dan bisa dikatakan ini adalah salah satu alternatif dari Honda CB350. Penasaran seperti apa? Mari kita saksikan bersama setelah yang satu ini. Ya pemirsa, di belakang saya ini Anda sudah melihat tadi cuplikannya adalah Royal Enfield Hunter 350. Ada beberapa pertimbangan kenapa ini menjadi salah satu pilihan yang menurut kami layak untuk dibahas. Karena seperti biasa, kalau kita ingin membeli sebuah motor, kita memiliki beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah mereknya. Kita lihat Royal Enfield. Royal Enfield adalah merek motor yang cukup lama dan merupakan salah satu pabrikan global motor tertua di dunia. Kalau orang beranggapan bahwa motor ini adalah buatan India, tidak salah juga, karena motor ini diproduksi di India. Namun kalau kita bicara mengenai merek motor ini, heritage-nya berasal dari British atau dari Eropa. Sebagai contoh, kalau kita bicara mengenai mobil Toyota seperti Innova, walaupun dia dirakit di Indonesia, walaupun dia diproduksi di Indonesia, orang tetap menganggapnya itu adalah merek mobil dari Jepang. Jadi Royal Enfield sendiri adalah merek motor dari Eropa, dari British, dari UK. Itu adalah salah satu pertimbangan pertama yang patut Anda pertimbangkan ketika memilih sebuah motor hobi atau motor yang memiliki nilai sejarah yang cukup lama. Pertimbangan yang kedua, kenapa kami memasukkan motor ini menjadi salah satu pilihan yang menarik adalah faktor harga. Faktor harga menjadi salah satu kunci daya tarik utama dari Royal Enfield. Royal Enfield adalah motor entry premium yang dijual di pasaran dengan harga awal 100 juta dan ke atas. Nah, kalau ada netizen mengatakan, wah motor ini di India sendiri berharga nggak nyampe separohnya, atau kurang lebih sekitar 50 jutaan. Kenapa di Indonesia menjadi 110, menjadi 115, dan sebagainya. Kita tidak bisa mengkomparasi sebuah harga apple to apple dengan motor ini ketika berada di negara asalnya. Sebagai contoh saja, Harley Davidson di Amerika Serikat itu berharga antara 7.000 hingga 12.000 dolar, dan ketika masuk ke Indonesia harganya menjadi 500 hingga 600 juta rupiah. Begitupun juga dengan Kijang Innova atau mobil apapun yang ada di Indonesia. Ketika kita mengkomparasi dengan negara tetangga kita di Singapura, itu harganya bisa bahkan 10 kali lipat, 12 kali lipat, dan itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Jadi kalau kita beranggapan bahwa motor ini mahal, itu adalah penilaian yang tidak terlalu relevan. Motor ini bisa dikatakan motor entry premium dengan harga terbaik saat ini yang ada di market. Kurang lebih seperti itu pertimbangan dari merek, pertimbangan dari harga. Yang ketiga adalah pertimbangan dari desain. Kita lihat desain motor ini. Apakah desainnya ini menjadi salah satu pilihan terbaik dari motor retro yang ada di Indonesia? Kami bisa bilang iya, untuk saat ini motor ini tidak memiliki rival apple to apple yang siap bertarung di pangsa pasar 350 cc dengan model retro seperti kayak begini. Ada yang mengatakan bahwa di harga segitu orang bisa dapat Kawasaki ZX25R. Betul, tapi Anda perlu mengingat bahwa lifetime dari Kawasaki ZX25R itu biasanya
motor-motor sport memiliki desain yang selalu berubah setiap 4 hingga 5 tahun, sehingga value-nya sendiri itu pasti ke depannya akan terus menurun dan tidak bertahan seperti motor seperti ini. Kita lihat desainnya seperti kayak begini. Royal Enfield memiliki desain yang kita lihat secara sejarah, secara historis, di setiap line up Royal Enfield itu desainnya akan bertahan hingga puluhan tahun ke depan. Jadi bisa dikatakan tidak ada yang salah dari desain Royal Enfield ini. Ini adalah motor yang dengan lifetime yang cukup lama dan modelnya pun timeless. Pertimbangan yang lain yang perlu kita perhatikan adalah layanan dan purna jual. Bagaimana layanan dan purna jual dari Royal Enfield? Ya, sebuah merek baru pasti memiliki waktu adaptasi yang cukup lama untuk bisa mengerti permintaan dari pangsa pasarnya, terutama di Indonesia. Ada yang mengatakan, wah spare partnya susah, perawatannya bagaimana? Anda perlu tahu, ini adalah moge. Moge, kalau orang bicara mengenai hobi, sudah tidak relevan lagi dengan adanya spare part atau layanan purna jual. Anda pernah tahu merek motor MV Agusta? Itu kami pernah menemukan bahwa motor MV Agusta pun juga ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi. Mereka tidak terlalu khawatir dengan perawatannya atau after salesnya karena spare partnya mudah ditemukan di Jakarta. Apalagi Royal Enfield tidak perlu khawatir karena dealernya sudah tersebar banyak di kota-kota besar dan menjadi salah satu motor dengan perawatan termudah yang bisa kami temui. Sekarang kita lihat lagi pertimbangan-pertimbangan yang menjadi pilihan kami adalah features atau value dari motor ini. Kita lihat features dari motor ini, bisa di shooting. Motor ini tidak memiliki banyak fungsi elektronik atau fungsi tombol-tombol modern yang berada di kokpit dari Royal Enfield ini. Motor ini hanya memiliki desain yang cukup sederhana, hanya sebuah speedometer, tuas on off, kemudian listrik lampu, dan lain-lain sebagainya. Justru ini adalah pure motorcycle. Tidak banyak komponen-komponen elektronik yang perlu kita khawatirkan. Karena ini adalah motor yang bisa bertahan untuk puluhan tahun ke depan dan memiliki perawatan yang mudah. Yang paling penting adalah features-features krusial seperti ABS, sudah 2, depan belakang dual channel, tampilan ban besarnya dengan ukuran 110 di depan. Anda perlu tahu moge biasanya memiliki ukuran 120, ini 110. Apakah bisa diganti 120? Tentunya sangat bisa, dan ini merupakan ban depan yang cukup lebar untuk di motor retro seperti ini. Kita lihat tampilan ke belakangnya, tidak banyak yang perlu dibahas. Mesin 350 cc J series atau Joker merupakan mesin yang juga dipakai di line up Royal Enfield 350 cc lainnya. Highlightnya, motor ini adalah motor yang ringan dengan mesin 350 cc. Ketika ditanamkan di Hunter, maka memiliki nilai kelincahan melebihi motor-motor 350 cc merek Royal Enfield lainnya, dikarenakan bobotnya yang lebih ringan dan juga size atau dimensinya yang tidak terlalu besar. Bicara mengenai size atau dimensi, motor ini ukurannya kurang lebih mirip seperti W175. Tidak terlalu besar, tampilannya juga motor klasik yang menarik untuk di custom, dan Anda lihat komparasinya. Tentunya ini memudahkan bagi rider pemula untuk mengupgrade skillnya dari motor 175 langsung ke 350 cc. Kemudian yang perlu kita bahas adalah fitur-fitur lainnya. Apa yang membuat motor ini menjadi highlight? Tampilannya kita lihat di belakang, retro, tahan lama. Ini memberikan value bahwa motor ini adalah motor yang menarik untuk dimiliki dalam jangka waktu yang cukup panjang. Oke, saya rasa itu aja kurang lebih kesimpulan dari Royal Enfield Hunter 350. Bagi Anda yang ingin mengetahui spesifikasi teknis motor ini, kami akan membahasnya di episode yang akan mendatang. Namun itu adalah pertimbangan-pertimbangan beberapa poin kenapa kami menjatuhkan motor ini menjadi salah satu motor terbaik yang tidak hanya layak dipertimbangkan, namun juga harus Anda miliki. Kita akan berjumpa di episode yang berikutnya. Ini motor dengan daya tarik yang gede, atau disingkat motor daya tarik gede atau moge. Kalau gitu kita sama-sama katakan salam moge.